Selamat pagi semuanya. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Joseph Generation Fellowship, dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita bisa belajar dari kisah hidup Nuh, maka saya percaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Nuh, Tuhan juga bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Karena saat-saat ini adalah saat di mana Tuhan membuat mujizat yang sangat-sangat mustahil di dalam hidup kita. Tuhan sedang membuat mujizat-mujizat yang supranatural, di mana itu memang tidak bisa diterima oleh akal kita. Tapi Tuhan mau melakukannya. Nah, kita bisa melihat kasih karunia Tuhan membuat Nuh bisa tetap hidup. Ya, Nuh tetap hidup. Kenapa? Karena kenapa Nuh bisa tetap hidup? Karena Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Di mata Tuhan, Nuh adalah orang yang menerima kasih karunia-Nya. Kenapa Nuh bisa menerima kasih karunia Tuhan? Karena Nuh orang benar. Dia tidak bercela. Dia adalah manusia Allah. Dia adalah godly man atau man of God. Dia adalah manusia Allah. Itu sebabnya dia mengerti sifat-sifat Allah. Dia tahu sifat-sifat Allah. Dia mengerti karakternya Allah. Dan dia hidup menurut sifat-sifat Allah. Sesuai dengan pada saat Allah menciptakan manusia. Itulah sifat Nuh. Lalu yang kedua, dia tidak mengikuti cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi walaupun mayoritas orang pada saat itu melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi Nuh seorang diri, dia tidak mengikuti cara hidup orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan karena dia tidak ikut dengan orang-orang yang mayoritas itu, yang tidak hidup dalam kebenaran, itu sebabnya Nuh bisa menjadi pemberita kebenaran. Jadi saudara, kalau saudara mau menjadi pemberita kebenaran, engkau harus hidup di dalam kebenaran. Engkau tidak bisa hidup menurut dunia ini, lalu engkau mau menjadi pemberita kebenaran. Tidak bisa. Kalau kita mau menjadi pemberita firman Tuhan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar firman. Karena kalau kita mau jadi pemberita, maka kita harus hidup di dalamnya. Kalau kita sudah hidup di dalamnya, baru kita bisa memberitakan. Kalau misalnya kita tidak hidup di dalamnya, maka apa yang kita beritakan itu bukan kehidupan, tetapi itu hanya sekedar informasi. Tapi kita semua yang menjadi pemberita kebenaran yang Tuhan inginkan dari kita dan yang dunia perlukan saat ini adalah aliran kehidupan, di mana mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan, mereka mau menerima kehidupan. Selanjutnya, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Itu sebabnya Allah bisa berfirman kepada Nuh. Sementara kepada orang-orang yang mayoritas, Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Tapi kepada Nuh, Tuhan memberikan firman-Nya. Lalu yang kelima, Nuh taat dan akurat melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Nuh melakukan tepat sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Jadi apa yang Tuhan firmankan, itulah yang dilakukan oleh Nuh. Kalau saudara mau berhasil, kalau kita semua mau berhasil di dalam hidup ini, di dalam Tuhan, dan kita mau melihat penggenapan janji, maka kita harus melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan kerja keras saja, tetapi kita tahu bahwa ini adalah maunya Tuhan, dan ketika kita tahu ini maunya Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu akan ada intervensi ilahi di dalam hidup kita. Dan kita akan melakukan dengan taat dan akurat. Ketaatan kita, keakuratan kita membuat kita bisa bebas dari dosa. Itu sebabnya saudara sebagai orang benar, ini waktunya sebagai orang benar, engkau adalah orang yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk untuk engkau dinyatakan. Nah, karena engkau orang benar, jadilah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, taat dan akurat lakukan firman Tuhan, maka segala sesuatu yang supranatural itu akan datang di dalam hidupmu. Karena hanya dengan intervensi ilahi, maka sesuatu yang ilahi itu bisa datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa
mengharapkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural dengan cara-cara manusiawi. Kita mau lakukan sama seperti dunia ini. Kita bekerja keras, terus siang malam kita kerja keras. Sampai kita lembur-lembur, sampai dini hari. Apa yang kita dapat? Kita bisa memperoleh harta di dunia ini, tetapi kita tidak pernah memperoleh intervensi ilahi. Di mana kalau ada intervensi ilahi, di situ ada mujizat yang supranatural. Mujizat yang tidak biasa. Bukan yang biasa-biasa saja, tapi mujizat yang tidak biasa. Ini sama seperti waktu Rasul Paulus ya mengajar, memperlengkapi 12 orang muridnya. Ketika 12 orang muridnya masuk ke dunia sekuler, dia masuk ke area-areanya, maka Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Yang luar biasa karena ada mujizat-mujizat yang biasa. Tapi Tuhan juga membuat mujizat yang luar biasa. Dengan sapu tangan Paulus saja, itu bisa, itu cukup menyembuhkan orang-orang. Itu sebabnya kita semua orang-orang benar, mari sama-sama kita memiliki kerinduan untuk Tuhan bekerja, memakai kita dengan hal-hal yang supranatural, yang di luar dari yang biasanya. Kalau biasa orang mendoakan orang sakit sembuh, tetapi cara kita Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba saja orang yang sakit sembuh. Ya, saya sangat-sangat merindukan sebagai orang benar. Ketika kita berjalan, maka bayangan kita seperti bayangan Petrus, seperti bayangan Yesus. Ketika kita berjalan ada orang sakit, kena bayangan kita, mereka langsung disembuhkan begitu saja. Ada hal-hal luar biasa dan saya percaya hal-hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, tetapi hal-hal yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Kalau bayangan menyembuhkan orang itu sudah ada di Alkitab. Sapu tangan menyembuhkan orang, kain menyembuhkan orang, itu sudah ada di Alkitab. Saya percaya yang itu akan terjadi dalam hidup kita, melalui hidup kita, dan ada juga hal-hal baru yang akan terjadi di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Haleluya, harapkan itu terjadi. Yang keenam, Nuh dikhususkan oleh Tuhan. Kenapa Nuh dikhususkan oleh Tuhan? Karena Nuh menghususkan diri untuk Tuhan. Ketika kita menghususkan diri untuk Tuhan, maka Tuhan akan menghususkan kita juga. Kita dibuat berbeda dari orang-orang lain. Tuhan membuat perbedaan antara kita dengan orang-orang fasik. Di mata Tuhan kita adalah orang yang istimewa. Kita adalah aset sorga. Itu sebabnya saya percaya kalau kita menghususkan diri untuk Tuhan, maka Tuhan menghususkan diri juga untuk kita. Menghususkan kita spesial, kita istimewa di mata Tuhan, sehingga jalan hidup kita berbeda dari orang-orang pada umumnya. Jalan hidup kita tidak sama. Ya, ketika orang-orang tidak mendapatkan pendapatan, semua pada kebingungan. Tetapi di dalam Tuhan, saya percaya di dalam nama Yesus, bukan pendapatan, bukan penghasilan yang akan membuat kita hidup, tapi kasih karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan yang akan membuat kita hidup. Dunia tidak akan bisa membuat kita runtuh. Dunia tidak bisa mencuri kita. Dunia tidak bisa membinasakan. Dunia tidak bisa menghancurkan kita. Karena Yesus sudah datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Haleluya. Nah, Nuh bisa seperti itu, punya karakter seperti itu karena dia punya pola. Jadi betapa pentingnya di dalam hidup ini kita memiliki pola. Dan pola yang ada bukanlah benda mati. Tapi pola yang ada adalah pola pembapaan. Ini sesuatu yang hidup. Kenapa hidup? Karena kitanya hidup. Sehingga kita bisa melihat Sang Bapa, apa yang dilakukan oleh Sang Bapa bukan hanya pada saat dia menyampaikan firman saja, bukan hanya kita merasakan urapannya, bukan hanya kita merasakan kuasa yang dimanifestasikan pada saat Sang hamba Tuhan, Sang Bapa itu berkhotbah, tetapi kita juga bisa melihat kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dalam hidup sehari-hari menghadapi berbagai masalah, berbagai peristiwa, bagaimana menghadapinya, bagaimana hidup di dalamnya, bagaimana tetap hidup di dalam Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah mulai melupakan Tuhan.
Ya, dunia mulai mengingat kesenangan-kesenangannya sendiri. Dunia penuh dengan keegoisan. Nah, bagaimana caranya sang Bapa bisa ada di atas itu semua? Kita perlu pola supaya kita bisa hidup seperti Nuh. Ada karakter-karakter yang baru, ada sifat-sifat yang baru yang ada di dalam hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, pola Nuh itu ada dari bapak-bapaknya. Dari Lamek, Lamek adalah bapaknya Nuh. Dari Metusalah, Metusalah kakeknya Nuh, bapaknya Lamek. Lalu dari Henok, Henok itu kakek buyutnya Nuh. Jadi kakeknya Lamek, bapaknya Metusalah. Nah, dari Lamek, Nuh belajar tentang iman. Ya, kalau kita membaca ayatnya, kita baca dulu saja ayatnya. Kejadian pasal 5 mulai ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi saudara perhatikan, dari Lamek Nuh bisa belajar. Lamek waktu memiliki anak Nuh, maka dia memberi nama Nuh kepada anaknya itu. Karena apa? Dia berkata anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kita tahu bahwa tanah tadinya diberkati oleh Tuhan. Tanah begitu subur karena waktu Adam diciptakan semua sudah tumbuh. Ya, buah-buahan itu banyak sekali langsung dari pohonnya. Semua bertumbuh dan tidak ada catatan Alkitab yang berkata buahnya itu busuk. Buahnya itu tidak enak. Ya, tetapi Alkitab mencatat bahwa buah-buahnya itu menarik semuanya. Ya, semuanya menarik dan enak. Jadi waktu zaman Adam ada di Taman Eden, Adam bisa menikmati semua buah. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, tanah jadi terkutuk. Tanah tidak menumbuhkan padang rumput, tetapi menumbuhkan rumput duri, semak duri dan rumput duri. Ya, itu sebabnya tanah jadi terkutuk. Nah, Lamek tahu firman, Lamek tahu sejarah. Dia tahu bahwa karena Adam berdosa, maka tanah jadi terkutuk. Itu sebabnya dia memberikan nama Nuh kepada anaknya, karena Nuh artinya dibebaskan. Lamek mau hidupnya dibebaskan dari tanah yang terkutuk, biar Nuh menjadi penghiburan bagi Lamek. Jadi Lamek memiliki iman bahwa di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan, dia tetap bisa menikmati tanah yang diberkati kalau dia hidup secara berbeda. Kalau dia hidup lepas dari dosa, dia hidup di dalam kebenaran, maka dia bisa hidup secara berbeda. Tanah tidak terkutuk lagi, tetapi tanah menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat, arti dari nama Lamek adalah powerful, kuat. Jadi dengan kekuatan yang ada padanya, kemungkinan besar Lamek adalah orang yang kuat. Lamek bukan orang yang sakit-sakitan. Dia orang yang kuat. Artinya dia bisa mencangkul tanah, dia bisa menanam dengan kuat. Tetapi dia juga beriman
bahwa kalau dia hidup secara berbeda dari orang-orang yang berdosa, maka dia bisa hidup di tanah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tahu dari mana? Karena dia memberikan nama kepada anaknya Nuh, supaya dibebaskan, supaya memiliki kebebasan. Dan kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa menerima kebebasan. Kita menerima kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya Lamek sudah menerima Roh Kristus. Dengan dia beriman, dia menerima Roh Kristus dari Yesus yang belum dilahirkan. Dia menerima Roh Kristus sama seperti Abraham. Dia menerima Roh Kristus. Dia percaya bahwa dengan Roh Kristus maka dia bisa dibebaskan. Itu sebabnya anaknya diberi nama Nuh, supaya dia dibebaskan dari tanah yang terkutuk. Dan ini adalah kabar gembira bagi kita. Tanah sudah terkutuk, itu sebabnya kita semua harus bekerja untuk kita bisa makan, untuk kita bisa memperoleh segala sesuatu, untuk kita mencukupi kebutuhan, atau kita hidup di dalam kelimpahan menurut dunia ini. Kita harus bekerja keras. Itu menurut cara dunia. Tetapi di tanah yang diberkati Tuhan, kita tahu Adam tidak pernah bekerja keras. Apa yang dilakukan oleh Adam ketika Tuhan berfirman, beri nama kepada binatang-binatang ini, maka Adam bertindak. Dia memberi nama. Bukan berarti Adam jadi tidak ada kerjaan. Dia ada kerjaan. Apa yang dikerjakan? Dia mengerjakan segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Jangan ikuti apa kata dunia, jangan ikuti prinsip-prinsip dunia, tapi mari kita ambil prinsip-prinsip kerajaan, biar kita hidup beriman kepada Tuhan, dan hidup kita biar dibedakan dari orang-orang fasik. Kalau kita hidup dalam kelimpahan, bukan karena kerja keras kita, tetapi karena kita taat dan akurat melakukan firman Tuhan. Ya, Lamek powerful. Jadi dari Lamek, Nuh bisa belajar tentang iman. Lalu dari Metusalah, Nuh bisa belajar tentang ketaatan. Arti nama dari Metusalah adalah man of the dart, manusia anak panah. Nah, kita tahu anak panah tidak bisa menemukan sasarannya, mencapai sasarannya kalau tidak ada sang pemanah. Di dalam Mazmur dikatakan seorang pahlawan yang akan melesatkan anak panah itu tepat kepada sasaran. Itu sebabnya sebagai anak panah, Metusalah dia mengikuti sang pemanah. Pada saat itu sang pemanahnya adalah Tuhan sendiri. Dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Metusalah, karena ketaatannya, maka dia memperoleh usia yang paling panjang di dunia ini. Usianya paling panjang, dan tidak ada satu orang pun yang bisa sama seperti Metusalah di dalam hal usia. Usia Metusalah hampir 1000 tahun, 969 tahun. Dan ini adalah kakeknya Nuh. Nuh bisa melihat bagaimana Metusalah hidup dalam ketaatan. Itu sebabnya dia bisa mengikuti firman Tuhan dengan taat dan akurat. Dia bisa dengan tepat melakukan firman Tuhan. Dan dengan dia tepat melakukan firman Tuhan, maka dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Di mana pada orang-orang lain Tuhan tidak berfirman, tetapi kepada Nuh Tuhan berfirman. Lalu bukan hanya itu saja, dengan Nuh Tuhan membuat ikatan janji. Dengan Nuh Tuhan membuat perjanjian. Padahal dengan orang-orang lainnya Tuhan tidak membuat perjanjian. Jadi saudara harus mengerti bahwa ikatan janji yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Bapa rohani kita, itu bukan ikatan janji yang sembarangan. Itu bukan diikat dengan sesuatu yang mudah diputuskan. Tetapi itu diikat dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus, dan dengan Roh Kudusnya. Itu sebabnya antara Bapa dan Anak harus ada Kristus, harus ada Roh Kudus. Sehingga di antara kita, di antara Bapa dan Anak, tidak ada dusta, tidak ada keduniawian, tidak ada kedagingan, tetapi yang ada adalah roh. Sehingga kita bisa hidup di dalam hukum roh kehidupan. Dalam hukum roh
dan hukum kehidupan. Kita tidak hidup dalam hukum dosa dan hukum maut lagi. Lalu Nuh belajar dari Henokh. Apa yang dipelajari oleh Nuh? Nuh melihat Henokh adalah orang yang mengenal Tuhan. Nuh belajar pengenalan akan Allah melalui Henokh. Karena Henokh hidup bergaul dengan Allah, maka Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah juga. Dia mengenal Allah yang sama seperti Henokh mengenal Allah. Arti Henokh adalah didedikasikan, dedicated. Ya, jadi hidup Henokh didedikasikan. Itu sebabnya Nuh bisa mendedikasikan hidupnya juga untuk Tuhan. Mari kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, karena Henokh hidup bergaul dengan Allah, maka Tuhan memberikan kasih karunia juga kepada Henokh. Henokh tidak meninggal, tetapi Henokh diangkat. Jadi tiba-tiba Henokh tidak ada lagi karena diangkat ke sorga. Dan di dalam Alkitab hanya 2 orang yang diangkat ke sorga, yaitu Henokh dan Elia. Jadi kita bisa melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya Nuh memiliki pola yang seperti ini. Karena polanya seperti ini, Nuh bisa jadi seperti Nuh yang mendapatkan kasih karunia. Jadi saudara-saudara, kalau engkau mau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, lihat siapa bapakmu. Pastikan bapakmu adalah orang yang memiliki iman, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki ketaatan, orang yang seperti anak panah ketika dilesatkan itu tidak lari ke kanan ke kiri, tetapi terus sesuai dengan sang pemanah melesatkan, itu akan mencapai sasaran. Lalu pastikan kita juga punya Bapa yang mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga kita bisa mengenal, pengenalan kita kepada Tuhan makin bertambah. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan miliki akan menjadi milik kita juga. Haleluya. Saya percaya Tuhan telah menciptakan pola pembapaan bukan asal-asalan. Tetapi karena Tuhan mau supaya generasi yang sekarang ini menjadi generasi yang benar-benar menjadi lebih luar biasa lagi daripada generasi yang sebelumnya. Itu sebabnya sekarang engkau yang berada di dalam generasi yang sekarang ini, tidak peduli berapa usiamu. Tapi kalau engkau masih ada di dalam generasi yang sekarang ini, artinya engkau adalah generasi yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan mau membangkitkan generasi ini sekarang untuk bisa mewujudkan isi hati Tuhan. Karena Tuhan mau supaya ketika Tuhan menciptakan Adam, itu terjadi kembali. Ketika Adam hidup di Taman Eden, itu terjadi kembali di dalam hidup kita. Dalam peristiwa Nuh, ada mujizat Taman Eden di dalam Bahtera. Saya percaya akan ada mujizat Taman Eden di dalam hidup kita. Dan waktunya saya merasakan di dalam roh. Ini seperti gelombang yang sedang bergulung-gulung. Dan ini akan segera sampai kepada kita. Ini seperti gelombang yang sedang bergulung-gulung menuju kepada kita. Mujizat Taman Eden bisa kita raih. Walaupun Adam ketika jatuh dalam dosa, mujizat Taman Eden hilang. Kalau kita mau makan buah sekarang, kita harus menunggu petani menabur sampai dia menuai, sampai pohonnya ada buahnya. Lalu kita bisa beli, atau untuk petani sendiri yang menanam harus tunggu pohon itu berbuah sampai pada musimnya baru bisa makan buahnya. Tetapi di zaman Adam kita tidak pernah membaca di Alkitab Adam menabur. Adam tidak pernah menabur, tetapi pohon-pohon sudah ada, buah-buahan, segala jenis buah-buahan sudah ada. Dan Tuhan mau kita kembali menerima mujizat Taman Eden. Karena di dalam Bahtera, Nuh menerima mujizat Taman Eden. Kalau di zaman Nuh bisa terjadi mujizat Taman Eden, maka di masa sekarang ini, mujizat Taman Eden
pasti masih bisa terjadi dalam hidup kita. Kita lihat apa yang Nuh alami ketika Tuhan memerintahkan Nuh buat bahtera dari kayu gofir. Terjemahan yang lain bilang ini bukan kayu gofir, tapi kayu jati. Apapun kayu itu. Ini pasti kayu yang berat karena harus tahan terhadap air. Ya, harus tahan terhadap lumpur. Harus tahan. Berarti kayunya harus yang kuat. Dan Nuh membuat bahtera itu. Apa yang terjadi dalam hidup Nuh? Saya bisa merasakan sekarang. Kerinduan Tuhan sedang dicurahkan di dalam hidup kita. Tuhan mau, mari kita sentuh hati Tuhan. Saat ini, sentuh hatinya. Biarkan dia menjamah engkau. Biarkan dia menjamah engkau. Saat ini ada kerinduan yang sangat mendalam di dalam hati Tuhan. Untuk kita kembali menikmati mujizat Taman Eden. Tuhan yang sama yang menciptakan Adam. Tuhan itu juga yang sekarang ada bersama-sama dengan kita. Mari buka hatimu. Izinkan dia bekerja. Sampai engkau menerima kasih karunia-Nya. Sehingga mujizat Taman Eden engkau miliki juga. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya merasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kasih-Nya ada di tengah-tengah kita. Dia mau menjamah kita saat ini di dalam nama Yesus. Dan ada hal-hal yang baru terjadi di dalam hidupmu. Ada hal-hal yang signifikan, hal-hal yang supranatural, yang di luar dari yang biasanya terjadi di dalam hidupmu. Terjadi di dalam nama Yesus. Biar pada bulan ini terjadi hal-hal yang belum pernah kau rasakan, yang belum pernah kau nikmati. Terjadi di dalam hidupmu. Biar Tuhan yang memberitahu kepadamu. Kau buka hatimu. Engkau akan tahu apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Biar mujizat Taman Eden itu benar-benar kita raih kembali. Karena seharusnya lah kita menerima mujizat itu. Karena itu adalah hak kita. Di dalam nama Yesus. Biar ini terjadi di dalam hidupmu. Amin. Amin. Mujizat Taman Eden yang pertama kita lihat. Nuh tetap hidup. Sedangkan orang-orang sezamannya pada mati. Kejadian 7 ayat 1 sampai 7. Kejadian 7 ayat 1 sampai 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari. 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lanjut saudara, ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup
yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Jadi saudara, karena Nuh mendapatkan kasih karunia, Nuh bisa mengalami mujizat Taman Eden. Nuh tetap hidup. Saudara perhatikan, Adam tetap hidup selama dia tidak berbuat dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia mati. Mati di sini bukan mati secara tubuh, tetapi mati karena terputus hubungan dengan Bapa di sorga. Tapi secara tubuh, yang tadinya Adam tidak bisa mati, Adam menjadi bisa mati, bisa meninggal. Tidak abadi lagi. Tetapi Nuh, dia tetap hidup. Di tengah-tengah orang yang akan meninggal, Nuh tetap hidup. Ingat, Nuh adalah pemberita kebenaran. Nah, saya mau supaya kita benar-benar membaca Alkitab dengan tepat. Nuh pemberita kebenaran. Dan Nuh sudah mendapatkan firman dari Tuhan bahwa yang harus Nuh bawa masuk ke dalam bahtera adalah Nuh sendiri, istrinya, dan anak-anaknya, serta istri dari anak-anaknya itu. Jadi, ini yang harus diluruskan. Nuh tidak pernah memberitakan hal ini kepada orang di luar sana. Karena Nuh dikatakan melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Artinya Nuh hanya menyampaikan kepada orang yang disebutkan oleh Tuhan saja. Karena dia adalah pemberita kebenaran yang akurat. Saudara harus tahu, sebagai pemberita Injil, sebagai pemberita kebenaran, kita tidak akan bicara kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang Tuhan mau kita bicara, kita akan bicara. Tapi kepada orang-orang yang Tuhan tidak mau kita bicara, kita tidak akan bicara. Saya percaya Nuh tidak berkata kepada yang lainnya. Walaupun saudara harus tahu, di situ ada saudara-saudara Nuh. Karena setelah Nuh dilahirkan, Alkitab mencatat, Lamek masih memiliki lagi anak, laki-laki dan perempuan. Berarti masih ada saudara-saudaranya Nuh. Tapi masalahnya firman Tuhan datang kepada Nuh, yang harus diselamatkan adalah orang yang ada di rumahnya. Orang yang ada di rumah. Dengar saudara, ini pentingnya engkau memiliki bapa rohani. Karena pada saatnya Tuhan akan menyelamatkan orang yang ada di dalam rumah. Bukan orang yang ada di luar rumah. Kita yang ada di dalam rumah, pastikan kita adalah anak-anak. Kita bukan tetangga atau bukan pengunjung yang hanya datang lalu setelah itu bisa pergi. Karena yang di luar rumah tidak diselamatkan. Tuhan menyelamatkan yang di dalam rumah. Dan Nuh tetap hidup. Lalu yang kedua, Nuh membuat keluarganya tetap hidup. Karena Alkitab mencatat, yang mendapat kasih karunia hanya Nuh. Yang lainnya tidak disebut. Tuhan tidak berkata bahwa yang mendapat kasih karunia adalah Nuh dan keluarganya. Dan firman Tuhan datangnya kepada Nuh juga. Hanya Nuh seorang. Dan ketika Tuhan berkata, hanya engkau seorang yang benar daripada yang lainnya. Jadi hanya Nuh yang benar. Tetapi karena Nuh hidup benar, Nuh hidup secara berbeda, maka Nuh membuat keluarganya tetap hidup. Kalau saudara mau keluargamu tetap hidup, dengan perkataan lain, ketika keluargamu ada saudara-saudaramu yang bekerja, seringkali
pekerjaannya itu justru mematikan dia. Atau pekerjaannya itu mati, usahanya mati. Kalau engkau mau menghidupkan kembali saudara-saudaramu, keluargamu, maka hiduplah benar di hadapan Tuhan. Supaya engkau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan engkau mengalami mujizat Taman Eden. Nuh membuat keluarganya tetap hidup. Dalam Kejadian pasal 7 yang tadi kita bisa membaca bahwa Nuh membuat keluarganya tetap hidup. Lalu yang ketiga, Nuh mengalami kehidupan Taman Eden. Apa kehidupan Taman Eden itu? Memiliki tempat tinggal. Adam waktu diciptakan, Taman Edennya sudah jadi. Bukan Adam diciptakan dulu, baru Tuhan menciptakan Taman Eden. Tidak begitu. Tuhan menciptakan Taman Eden terlebih dahulu, baru Tuhan menciptakan Adam. Ada tempat tinggal untuk Adam. Dan Nuh memiliki tempat tinggal. Ketika semua orang tidak memiliki tempat tinggal, karena air bah membuat orang tidak memiliki tempat tinggal. Tetapi Nuh memiliki tempat tinggal. Kalau kita baca Kejadian 6 ayat 14. Ayat 14 sampai ayat 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Inilah tempat tinggal Nuh. Di saat orang-orang kesusahan. Di tengah-tengah perekonomian sedang turun. Terjadi krisis ekonomi. Saya percaya kita memiliki bahtera tersendiri. Yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari firman Tuhan. Nah, tempat tinggal Nuh itu bukan kecil, saudara. Kalau kita lihat di dalam firman Allah yang hidup. Mulai ayat 14 dari Kejadian 6, buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir dan tutuplah dengan pakal, buatlah geladak dan ruang-ruang kecil di dalam bahtera itu. Panjang bahtera itu hendaknya 300 hasta, dalam kurung 135 meter. Lebarnya 50 hasta, dalam kurung 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta, dalam kurung 13,5 meter. Jadi kalau kita lihat, yang Nuh tinggali, yang Nuh tempati bahteranya, panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Ini kalau kita hitung luasnya, saudara, luasnya berarti 3.037,5 meter persegi. Jadi inilah rumahnya Nuh, inilah tempat tinggalnya Nuh. Tapi itu harus tahu, itu 3 tingkat. Artinya 3.037,5 meter, itu baru luas tanah. Kalau luas bangunan, artinya dikali 3. 9.112,5 meter persegi. Hampir 1 hektar. Luas dari rumahnya Nuh. Dan itu di tengah-tengah kesusahan. Bagaimana kalau di tengah-tengah kelimpahan? Pasti Nuh dapat yang lebih baik lagi. Itu karena di dalam bahtera. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ketika Nuh keluar dari bahtera, artinya tempat tinggal Nuh berkali-kali lipat besarnya. Karena dunia di mana Nuh waktu itu keluar dari bahtera, seluruh dunia adalah rumahnya Nuh. Semua, karena tidak ada lagi yang hidup kecuali Nuh dan keluarganya. Artinya Tuhan mau memberikan kita tempat tinggal. Itu sebabnya saudara, saya sangat yakin di dalam roh saya bahwa
Kalau kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Makan, minum, pakai, termasuk tempat tinggal. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Perhatikan, Nuh mendapatkan yang terbaik. Lalu yang kedua, yang kehidupan Taman Eden yang dialami oleh Nuh. Nah, yang pertama tadi, Nuh memiliki tempat tinggal. Sama seperti Adam memiliki tempat tinggal. Demikianlah Nuh memiliki tempat tinggal juga. Yang kedua, Nuh mengalami mujizat setiap hari. Baca Kejadian 6 ayat 21. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Mereka ini siapa? Kita kembali ke firman Allah yang hidup. Ayat 21-nya, sediakanlah di dalam bahtera itu segala makanan yang akan kau perlukan. Juga yang diperlukan oleh binatang-binatang itu. Jadi mereka itu adalah bukan hanya istri dan anak-anaknya, tetapi juga semua binatang. Jadi Nuh disuruh bawa makanan, sediakan makanan di dalam bahtera. Yang pertama untuk Nuh dan keluarganya, 8 orang. Lalu yang kedua untuk binatang-binatang yang ikut ke dalam bahtera. Jadi untuk 8 orang dan selebihnya binatang-binatang. Dan kita tahu binatangnya banyak sekali. Karena ada yang 7 pasang, ada yang sepasang, minimal sepasang. Dan semua binatang itu masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, yang harus kita ketahui, Nuh belum diberitahu bagaimana terjadinya air bah. Nuh belum dikasih tahu. Karena waktu dibilang buat bahtera, Tuhan cuma berkata, Tuhan akan menghapuskan semuanya. Nuh belum tahu, tapi Nuh tetap membuat bahtera. Setelah Nuh membuat bahtera, baru disuruh masuk ke dalam bahtera. Setelah disuruh masuk, baru dikatakan 7 hari lagi aku akan menurunkan air hujan. Tapi ketika hujan turun, ternyata bukan cuma air hujan aja yang turun, tetapi mata air di seluruh dunia terbuka. Sehingga dunia saat itu dikepung dari atas dan bawah dengan air. Jadi Nuh belum diberitahu bagaimana terjadinya air bah. Lalu yang kedua, Nuh tidak tahu berapa lama akan berada di dalam bahtera. Nuh tidak tahu. Waktu Tuhan berkata, bawa makanan yang engkau perlukan. Ya, jadi yang diperlukan aja. Pokoknya makanan untuk engkau dan seisi rumahmu dan juga untuk binatang-binatang itu. Nuh tidak tahu berapa lama akan ada di dalam bahtera. Jadi Nuh membawa saja. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kalau kita tahu berapa lama Nuh ada di dalam bahtera. Kejadian 7 ayat 6 itu diberitahu. Nuh berumur 600 tahun waktu masuk ke dalam bahtera. Lalu Kejadian 8 ayat 13. Nuh berumur 601 tahun ketika keluar dari bahtera. Jadi kita ambil kesimpulan saja, Nuh ada di dalam bahtera 1 tahun. Nah, bagaimana mungkin Nuh bisa membawa makanan untuk 8 orang selama 1 tahun? Kita harus tahu kalau Nuh membawa buah, kalau tidak sama pohon-pohonnya dan tidak ditanam, buah akan cepat busuk. Kalau Nuh bawa makanan, bawa tepung, akan tahan berapa lama? Pertama, dari sisi awetnya selama 1 tahun, makanan tidak awet. Karena zaman dulu tidak ada sistem pengawet. Dan di dalam bahtera tidak ada freezer, tidak ada kulkas.
Jadi semua makanan yang dibawa Nuh pasti ada expired date-nya. Lalu, berapa banyak yang harus Nuh bawa untuk 8 orang dikali 1 tahun? Kali 1 tahun dikali 3 kali makan. Nuh membawa seadanya. Disuruh kumpulkan, ya Nuh kumpulkan. Nuh tidak tahu apakah mau 1 tahun. Kalau Nuh tahu 1 tahun, mungkin Nuh bisa pusing saudara. Tuhan sangat tahu kapan waktunya memberitahu kepada Nuh. Dan kapan waktunya tidak memberitahu kepada Nuh. Itu sebabnya saya percaya Tuhan juga sangat tahu kapan waktunya berfirman kepada kita. Kapan waktunya bertindak supaya mujizat itu terjadi. Jadi ini yang saya bisa imajinasikan kehidupan di dalam bahtera. Di dalam bahtera terjadi mujizat Taman Eden. Makanannya tidak habis-habis. Makanannya tidak pernah expired. Sama seperti di Taman Eden, makanan tidak habis-habis, makanan tidak ada expirednya. Saudara harus tahu, Nuh masuk di dalam bahtera. Jadi tidak mungkin di dalam bahtera Nuh menanam pohon. Tidak mungkin. Jadi itu yang terjadi. Terjadi pengawetan karena intervensi ilahi. Tuhan bekerja di dalam bahtera Nuh. Lalu untuk makan 8 orang dikali 1 tahun dan dikali 3 kali sehari itu. Berarti ada multiplikasi. Ada mujizat pelipat gandaan. Karena Nuh tidak mungkin bawa makanan untuk 1 tahun dan untuk 8 orang. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin sanggup. Tetapi ketidaksanggupan Nuh tertutup oleh kesanggupan Tuhan. Sadarilah saudara. Di dunia ini kalau kita merasa ada yang kita tidak sanggup, bagian yang kita tidak sanggup adalah bagian Tuhan. Karena Tuhan selalu sanggup. Tuhan senantiasa sanggup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sanggup. Lakukanlah. Nuh membawa makanan. Semua yang dia sanggup, dia bawa makanan. Nah saudara harus mengerti juga. Makanan binatang lain-lain. Ya, ada yang makan rumput. Tetapi ada makan yang lain juga. Ya, ada yang makan buah juga. Ya, ada yang makan kalau burung itu makan buah. Makanya kalau saudara perhatikan ketika hujannya sudah reda, Nuh melepaskan burung, lalu dia mengambil apa? Zaitun, buah. Ya, burung makan buah. Artinya Nuh juga mesti bawa buah. Karena semua binatang itu harus diberi makan oleh Nuh. Tetapi sekali lagi yang Nuh bawa itu adalah sebisanya. Di luar itu Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan. Berlipat kali ganda. Kalau kita melihat, kalau saudara yang suka memelihara burung, seringkali burung itu diberi makan pepaya. Nah, seandainya Nuh membawa pepaya untuk makanan burung, berapa banyak pepaya yang harus Nuh bawa? Dan pasti sudah busuk. Tapi terjadi pelipat gandaan. Ya, terjadi pengawetan, terjadi pelipat gandaan. Dan ini yang terjadi juga, ada mujizat penciptaan di situ. Karena waktu Nuh tidak tahu makanan apa yang harus dibawa untuk binatang yang lainnya. Di situ tercipta ada makanan untuk seluruh binatang. Tahu dari mana bahwa seluruh binatang itu makan? Bahwa seluruh keluarga Nuh makan. Karena ketika keluar dari bahtera, Nuh dan keluarganya tidak cari makanan. Binatang-binatang tidak cari makanan. Artinya mereka dipelihara di dalam bahtera. Mereka hidup puas,
Mereka kenyang di dalam bahtera. Sehingga ketika keluar, mereka tidak perlu cari makanan. Yang dilakukan oleh Nuh adalah dia mempersembahkan korban bakaran. Haleluya. Lalu, di situ Nuh cuma bawa makanan. Kita tidak melihat di dalam Alkitab Nuh membawa air. Tetapi kita tahu manusia hidup perlu air. Dan binatang-binatang juga perlu air. Dari mana air itu? Tuhan bisa ciptakan. Saudara jangan berpikir secara manusiawi. Saudara berpikir Nuh menadahkan air hujan. Sehingga bisa bawa masuk. Tidak. Semua bahtera itu tertutup. Tertutup rapat. Ya, tertutup rapat. Perhatikan waktu Nuh melepaskan burung. Dia buka atap yang di atas. Bukan dia buka jendela, artinya jendelanya nggak bisa dibuka. Dia hanya buka atap, dia lepaskan burung. Dari mana air itu? Yesus adalah air hidup. Dia memberikan air, dia menciptakan air. Dan seluruh yang ada dalam bahtera hidup di dalam intervensi ilahi. Hidup di dalam mujizat yang tidak biasa. Waktu Nuh ada di luar bahtera, dia tidak pernah melihat. Kok dalam setahun makanan yang sama bisa cukup? Di luar bahtera tidak bisa. Tapi di dalam bahtera Nuh bisa melihat. Haleluya. Saya percaya ini waktunya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ayat terakhir Matius 24, ayat 37. Sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai ayat 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Oh, kita percaya ini adalah zaman akhir. Inilah zaman di mana kita sedang memasuki di akhir. Nah, keadaan waktu zaman Nuh akan sama seperti sekarang. Perhatikan, sama seperti zaman Nuh sebelum air bah itu pada makan dan minum. Perhatikan, orang suka makan dan minum, orang suka kawin dan mengawinkan. Ya. Zaman sekarang orang suka makan, orang suka kawin dan mengawinkan. Keadaan ini sama seperti zaman Nuh. Nah, saya percaya ketika orang fasik melakukan hal yang sama seperti zaman Nuh. Tetapi untuk orang-orang benarnya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Nuh, akan Tuhan lakukan juga di dalam hidup kita. Karena bahtera itu sudah ada di dalam hidup kita. Nuh diselamatkan karena bahtera. Tetapi kita diselamatkan karena Yesus. Karena Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat Taman Eden akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Nuh ketika membawa masuk semua yang dari luar ke dalam bahtera, itu adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Itu adalah makhluk hidup yang ditentukan oleh Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Selebihnya yang tidak ditentukan tidak masuk ke dalam bahtera. Saya percaya seberapa banyak orang yang akan datang dalam hidup kita yang Tuhan sudah tetapkan, segitu banyaklah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau saudara membaca isi Alkitab, binatang-binatang yang datang kepada Nuh, bukan Nuh yang mencari binatang itu. Pada saat itu kuasa yang pernah Tuhan berikan kepada Adam di Taman Eden, kembali ada kepada Nuh. Karena semua binatang itu harus mengikuti perintah Nuh. Ketika mereka datang kepada Nuh,
Nuh tinggal memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Dan mereka harus ikut. Mereka harus taat kepada Nuh. Zaman ini adalah zaman di mana Tuhan mau memberkati kita. Sama seperti Tuhan sudah memberkati Nuh. Sama seperti kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Diberikan juga kepada Nuh. Knowing, pengetahuan yang berasal dari surga. Yang tadinya diberikan kepada Adam. Tetapi hilang pada saat Adam jatuh dalam dosa. Kembali ada di dalam kehidupan Nuh. Dia tahu semua binatang-binatang itu. Dia tepat melakukan firman. Dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Nuh. Saya percaya knowing yang pernah hilang. Karena Adam berbuat dosa. Dikembalikan kepada kita. Nah kita akan menerima kuasa dan knowing, pengetahuan yang berasal dari sorga. Hikmat, pengertian, pewahyuan yang berasal dari sorga. Tuhan berikan, kembalikan kepada kita. Tuhan akan memberikan semua resources yang kita perlukan. Sama seperti Tuhan memberikan semua resources yang diperlukan oleh Nuh di dalam bahtera. Demikianlah Tuhan akan memberikan resources yang sama kepada kita. Resources yang kita perlukan. Tuhan yang akan kirimkan. Bukan kita yang mencari-cari. Tapi Tuhan yang akan kirimkan. Saya percaya ini waktunya. Mujizat yang tidak biasa akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat di Taman Eden. Terjadi dalam bahtera kehidupan kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Kalau Nuh selamat karena masuk dalam bahtera. Kita selamat karena kita masuk di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kehidupan kita berbeda dengan orang-orang fasik. Sementara mereka sibuk cari makan. Mereka sibuk mau hidup untuk kenikmatan mereka sendiri. Tetapi kita tidak. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika mereka hidup, kawin dan mengawinkan, kita hidup mau menggenapi rencana Tuhan. Kita hanya akan menikah dengan orang yang ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak akan sembarangan menikah. Tapi Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saya percaya orang-orang itu akan dikirimkan kepada saudara sekalian. Semua mujizat yang diperlukan akan dikirimkan Tuhan. Orang-orang yang saudara perlukan. Untuk saudara bisa menggenapi, menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan kirimkan juga. Sama seperti Tuhan memberkati Nuh. Sama seperti Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Demikianlah kita orang-orang benarnya mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau bukan hanya sanggup, tapi Engkau mau mengembalikan segala sesuatu yang pernah hilang. Karena Adam jatuh dalam dosa. Engkau kembalikan lagi. Tempat tinggal akan ada di dalam kehidupan orang-orang benar. Bukan tempat tinggal seadanya. Tetapi tempat tinggal yang benar-benar menurut ukuran orang benar. Semua kebutuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami tidak akan hanya dicukupi saja kebutuhan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan hidup dalam kelimpahan. Sama seperti Nuh. Tidak pernah kekurangan di dalam bahtera. Demikianlah hidup kami. Kami tidak pernah akan kekurangan di dalam Tuhan kami. Kami percaya ini waktunya. Mujizat di Taman Eden itu kembali ke dalam hidup kami. Terjadi lagi dalam hidup kami. Ada mujizat pengawetan. Ada mujizat pelipat gandaan. Dan ada mujizat penciptaan. Kami percaya itu yang terjadi dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Jamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jamah setiap orang yang telah melihat tayangan ini. Di dalam nama Yesus, jamah sehingga mereka menjadi berbeda dari orang-orang pada zaman ini. Semuanya yang mendengarkan hal ini diubahkan menjadi orang-orang yang baru.
ciptaan yang baru. Tuhan bekerja. Biar nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Saya berdoa Tuhan, setiap orang yang mendengarkan tayangan ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, dipertemukan dengan Bapa rohaninya. Engkau bekerja Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Amin.